Perkenalkan, nama saya Amandari Sumayanti dari Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM 2210116011. Kali ini saya akan membahas tentang soal kasus fungsi permintaan dan penawaran serta pajak proporsional dan pajak spesifik melalui soal UCP yang pertama. Oke, mari kita mulai dengan soalnya, yaitu berikut ini telah diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk, yaitu dengan PD sama dengan 100 min Q dan QE sama dengan 2P min 50. Bila dikenakan pajak spesifik sebesar 15 dan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama, gambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak spesifik dan pajak proporsional. Yang kedua, tentukan titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Yang ketiga, tentukan TK atau pajak yang ditanggung konsumen dan TP, pajak yang ditanggung produsen. Dan yang terakhir adalah berapa selisih pajak yang diterima pemerintah dalam pajak spesifik sebesar 15 dan pajak proporsional sebesar 25%. Selanjutnya kita menentukan dulu pajak spesifik. Diketahui PD sama dengan 100 min Q dan QS-nya sama dengan 2P min 50, T sama dengan 15. Yang langkah pertama adalah kita menentukan PD. PD sama dengan 100 min Q. Ketika P-nya 100, maka Q-nya sama dengan 0. Ketika Q-nya 100, maka P-nya sama 0. Maka didapati titik 100,0. Langkah kedua adalah kita menentukan yang namanya PS. Untuk menentukan PS, kita harus menentukan QS-nya terlebih dahulu. QS sama dengan 2P min 50. 2P sama dengan 50 plus Q. PS sama dengan 25 plus setengah Q. Ketika P-nya 0, maka Q-nya adalah min 50. Ketika P-nya 25, maka Q-nya sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita mencari keseimbangan. Keseimbangan dirumuskan oleh PD sama dengan PS, di mana PD-nya sama dengan 100 min Q dan PS-nya sama dengan 25 min setengah Q. 75 sama dengan setengah Q plus Q. 75 dapat dari 100 dikurang 25, Q-nya pindah ruas dan setengah Q tetap positif. Selanjutnya 75 sama dengan 3 per 2 Q. QE-nya sama dengan 75 dikali 2 per 3 sama dengan 50. PN-nya juga ditemukan sebagai jadi 50. Jadi titiknya 50,50. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menentukan PS aksen. PS aksen ini rumusnya adalah PS sama dengan T atau pajak spesifik, di mana PS aksen ini sama dengan PS tadi kita ditemukan sebesar 25 plus setengah Q, T-nya 15, langsung dijumlahkan saja. Lanjut, PS aksen sama dengan 40 plus setengah Q. Langkah kelima yaitu kita mencari keseimbangan atau equilibrium aksen, di mana rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen. PD-nya sama dengan 100 min Q dan PS aksennya sama dengan 40 plus setengah Q. Langsung aja 100 dikurang 40, 60 sama dengan setengah Q. Tetap Q-nya pindah ruas jadi plus, jadi setengah Q plus Q. Selanjutnya 60 sama dengan 3 per 2 Q. Dapat ditemukan QE aksen sama dengan 60 dikali 2 per 3 sama dengan 40 dan PE aksennya sama dengan 60. Langkah selanjutnya adalah langkah 6, yaitu kita mencari yang namanya TK. TK itu sama dengan PE aksen sama dengan PE. PE aksen sama dengan 60, PE biasa 50. Jadi 60 dikurang 50 sama dengan 10. Dan selanjutnya kita mencari TP, di mana TP ini sama dengan T min TK. T-nya sama dengan 15, TK-nya sama dengan 10. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Selanjutnya yang terakhir adalah T atau pajak spesifik, di mana T sama dengan QE aksen. Pajak sama dengan pajak spesifik dikali QE aksen. T-nya sama dengan 15 dan QE aksennya sama dengan 40. 15 dikali 40 sama dengan 600. Jadi pajak spesifiknya 600, TK-nya 10, TP-nya 5.
Setelah menentukan pajak spesifik, mari kita beralih ke pajak proporsional, di mana diketahui pajak proporsional sama dengan 25% atau bisa menjadi 1/4 P. PD sama dengan 100 min Q. Jika P-nya 0, maka Q-nya sama dengan 100. Jika P-nya 100, maka Q-nya sama dengan 0. Maka terdapat titik 0,100 dan 100,0. Selanjutnya PS sama dengan 25 plus setengah Q. P-nya sama dengan 25, Q-nya sama dengan 0. Ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 50. Setelah kita mencari PD dan PS, maka kita mencari keseimbangan atau equilibrium dengan rumus PD sama dengan PS. PD sama dengan 100 min Q sama dengan PS-nya 25 plus setengah Q. 100 dikurang 25, 75 sama dengan setengah Q dan plus Q karena pindah ruas jadi plus. Selanjutnya 75 sama dengan 3/2 Q. QE sama dengan 75 dikali 2/3 sama dengan 50 dan PE sama dengan 50. Langkah selanjutnya adalah menentukan PS aksen, di mana PS aksen ini sama dengan 25 plus 4/3 ditambah setengah ditambah 4/3 sama dengan 2/3 Q. PS aksen sama dengan 25 plus 4/3 1/3 plus 2/3 Q. PS aksen sama dengan 33 1/3 plus 2/3 Q. Ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 50. Ketika P-nya sama dengan 331/3, Q-nya sama dengan 0. Selanjutnya mencari E aksen atau equilibrium turunan atau aksen, di mana PD sama dengan PS aksen. PD-nya sama dengan 100 min Q, PS aksennya sama dengan 33 1/3 plus 2/3 Q sama dengan 66 2/3 sama dengan 2/3 Q plus Q. Dihasilkan 5/3 Q sama dengan 200 per Q. Hasilnya adalah QE aksen sama dengan 200/3 dikali 3/5 sama dengan 40. PE aksen sama dengan 60. Selanjutnya yaitu TK dan TP. TK atau pajak yang diperoleh oleh konsumen sama dengan PE aksen dikurang PE. PE aksen sama dengan 60 dikurang PE-nya 50. 60 dikurang 50 sama dengan 10. T sama dengan 1/4 dikali 60 sama dengan 10. TP sama dengan T dikurang TK. T-nya sama dengan 15, TK-nya sama dengan 10 sama dengan 5. T sama dengan T dikali QE aksen sama dengan 15 dikali 40. 15 dikali 40 sama dengan 600. Setelah itu kita membuat kurva permintaan dan penawaran. Dapat diketahui QE dan PE-nya 50, QE-nya 50, PE aksen sama dengan 60, QE aksen sama dengan 40, titik keseimbangannya 40,60, titik keseimbangan aksennya 40,60, titik keseimbangan 50,50, dan itulah fungsi penawaran dan permintaan serta kurva dan juga pajak spesifik dan proporsional. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Sekian dan terima kasih.